Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita algoritma dan pemrograman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang prosedur dan fungsi, ya. Jadi sebenarnya kalau prosedur dan fungsi ini sebenarnya secara sekilas kita sudah pernah pakai ketika mengetikkan coding yang paling sederhana sekalipun, yaitu adanya void main atau mungkin ada yang pernah memakai int main. Itu adalah prosedur dan function. Oke, supaya lebih jelas kita langsung saja kita bahas materi kita hari ini. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya secara tanpa sengaja kita sudah pernah menerapkan prosedur ataupun fungsi. Jadi contohnya ini ada sebuah program yang paling sederhana, ada include conio.h, include stdio.h. Nah, ini kita bisa pakai int main atau mungkin kadang kita menggunakan void main. Nah, kalau yang int main ini kita kenal dengan namanya adalah function. Kalau menggunakan kata kuncinya adalah void main, maka itu adalah prosedur. Oke. Nah, kita akan diterangkan apa perbedaan prosedur dan function di sini. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah fungsi. Fungsi merupakan subprogram yang biasanya digunakan untuk mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi itu sendiri. Contoh misalnya kita membuat fungsi menghitung luas lingkaran, maka tugas dari fungsi itu yaitu menghasilkan hasil, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah menghasilkan hasil dari perhitungan luas lingkaran dan sebaliknya tidak mengerjakan tugas yang lain yang tidak sesuai dengan definisi fungsi tersebut. Oke. Jadi contohnya di sini ini ada sebuah function, ya. Kita katakan nih nama fungsinya adalah fungsiku. Oke. Jadi setiap fungsi itu harus punya nama. Jadi contohnya di sini nama dari function ini adalah fungsiku. Atau kita bisa buat nama yang sesuai yang keinginan kita. Contohnya int luas lingkaran, atau int luas persegi, atau int hitung luas, dan sebagainya. Itu bebas kita buat. Oke. Nah, jadi di dalam fungsi isinya apa? Isinya adalah perintah-perintah yang akan kita eksekusi. Oke. Nah, contohnya atau keterangannya ada di sini. int merupakan tipe data dari fungsi yang nantinya fungsi ini akan menghasilkan nilai balik. Jadi untuk fungsi itu pasti ada menghasilkan nilai balik atau sebuah return value. Ketika kita memakai sebuah fungsi, harus ada sebuah nilai baliknya atau harus ada sebuah nilai kembalian, return value. Contoh, kita panggil fungsi hitung luas. Nah, setelah kita panggil fungsi tersebut harus membalikkan sebuah nilai, yaitu nilai dari luasnya contohnya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk fungsiku ini adalah nama fungsi, ya. Nama fungsi tersebut blok di dalam tanda kurung-kurung pembuka dan penutup akan dieksekusi saat fungsi tersebut dipanggil. Oke. Nah, fungsi dengan parameter. Jadi bedanya dengan ini, untuk fungsi ini kita katakan tidak ada inputnya sama sekali, atau inputan itu namanya adalah, kata lainnya di bahasa pemrograman itu adalah parameter. Jadi fungsi ini kita bisa tanpa parameter seperti ini, berarti int fungsiku langsung buka kurung tutup kurung. Di dalam buka kurung tutup kurung tidak ada isi apapun. Sementara yang menggunakan parameter, nah contohnya seperti ini. Ini ada parameternya, ya. Jadi artinya apa? Kalau menggunakan parameter, berarti fungsi ini supaya bisa dijalankan dia butuh dua inputan, yaitu parameter 1 dan parameter 2. Kalau parameternya tidak dimasukkan, fungsi tersebut bisa kita jalankan? Tidak bisa. Oke. Nah, jadi parameter bertindak sebagai variabel di dalam fungsi tersebut. Parameter dibuat setelah nama fungsi dan berada di dalam tanda buka kurung tutup kurung seperti ini. Kita dapat menambahkan beberapa parameter sekaligus dalam satu fungsi. Contoh di atas ini parameternya ada sebanyak 2 dengan nama fungsinya adalah fungsiku. Untuk
pemanggilan fungsi cukup gampang, kita cukup panggil saja nama dari fungsinya. Dalam hal ini kalau kita mau panggil fungsi yang satu ini berarti kita cukup panggil, kita cukup ketikkan fungsiku. Oke. Nah, contoh program menggunakan fungsi di C++. Nah, jadi di sini ini seperti biasa Conio, atau biasa yang ini kita pakai adalah stdio, atau bisa kita ganti IOStream ya. Kemudian ini ada sebuah fungsi penjumlahan di mana parameternya tidak ada ya, tidak ada parameter. Kemudian di dalam fungsi ini terdapat variabel hasil ya, ada variabel hasil yang nilainya adalah penjumlahan dari 2 plus 3. Berarti variabel hasil ini nilainya adalah 5. Kemudian di sini terdapat kata kunci return. Artinya apa? Kembalikan nilainya. Inilah return value-nya ya. Jadi untuk yang bagian ini adalah program utama kita. Cout penjumlahan. Cout ini sama seperti printf ya. Kalau yang biasa kita pakai itu adalah printf. Jadi ini sama saja sebenarnya. Oke. Nah, jadi di sini cout penjumlahan artinya apa? Panggil fungsi penjumlahan ini. Nah, fungsi penjumlahan ini mereturn sebuah nilai. Nilainya berapa? Nilainya adalah variabel hasil. Variabel hasil nilainya berapa? 5. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya adalah tercetak di layar monitor angka 5 ya. Jadi di sini tercetak di layar monitor angka 5. Oke, jadi di sini ini cara memanggil sebuah fungsi. Cukup sebutkan nama fungsinya saja. Penjumlahan, berarti nanti akan dipanggil ini. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Ini. Contoh yang berikutnya adalah seperti ini. INT penjumlahan, INT A, INT B. Di sini fungsi penjumlahan ini kita memiliki dua parameter, yaitu A dan B. Di mana di dalam fungsi ini isinya adalah INT hasil, nilainya adalah penambahan dari variabel A dengan variabel B. Oke, yang kita return nanti tetap sama, yaitu variabel hasil. Nah, untuk memanggil fungsi yang seperti ini, kita butuh memberikan inputan sebanyak 2 buah. Ya, jadi ada 2 inputan. Nah, cara memanggilnya kurang lebih sama, cuma di sini ada penambahan untuk parameternya ya. Jadi contoh di sini cout penjumlahan 2,3. 2 ini untuk apa? 2 ini untuk variabel A, 3 ini untuk siapa? 3 ini untuk variabel B. Jadi variabel A nilainya 2, variabel B nilainya 3. Oke, panggil penjumlahan 2, 3. Oke. Nah, INT hasil berarti 2 plus 3. Berarti hasilnya adalah 5. 5 ini dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke yang memanggil fungsinya. Jadi di sini yang tercetak adalah angka 5. Oke. Nah, jadi sebenarnya mirip ya, mirip. Cuma yang fungsi yang pertama ini tidak ada parameter, fungsi yang kedua menggunakan parameter. Oke, berikutnya adalah prosedur. Jadi prosedur sebenarnya sama ya, sebenarnya sama dengan fungsi. Jadi di dalamnya nanti ada coding-coding yang akan dikerjakan. Perbedaannya dengan fungsi apa? Perbedaannya dengan fungsi adalah jika prosedur itu tidak ada return value. Seperti yang tadi kita lihat di fungsi itu ada return value-nya. Dalam hal ini tadi fungsi yang penjumlahan ini ada nilai kembaliannya ke siapa yang memanggil atau ke pemanggilnya, yaitu angka 5 tadi dikembalikan ke pemanggilnya di sini. Sementara kalau prosedur kita tidak menggunakan kata kunci return, tidak ada nilai kembalian. Prosedur itu hanya mengerjakan baris-baris coding yang terdapat di dalam prosedur tersebut. Oke, jadi untuk prosedur mirip sama seperti fungsi ya. Cuma tidak ada nilai kembaliannya atau return value. Jadi contoh di sini ada contoh program INT A nilainya 2, INT B nilainya 3. Nah, kemudian ini adalah sebuah prosedur. Jadi bedanya kalau fungsi tadi kita menggunakan INT. INT ini berarti kita kembalikan nilai berupa tipe datanya berupa integer. Kalau prosedur kita selalu menggunakan void
void. Kemudian di dalamnya ini ada sebuah variabel int hasil, nilainya adalah penjumlahan A dengan B, di mana A nilainya ada 2, B nilainya ada 3. Kemudian karena tidak menggunakan kata kunci return, nah di sini kita cuma bisa cetak hasilnya. Kita tidak bisa menggunakan kata kunci return pada prosedur di sini. Ya. Nah, untuk pemanggilan tetap sama. Jadi penjumlahan berarti dipanggil ini, panggil penjumlahan. Oke. Kemudian int hasil, nilai dari variabel hasil adalah penjumlahan A plus B. Berarti A-nya 2, B-nya 3, berarti hasil menjadi 5. Kemudian next-nya adalah cetak. Cout itu sama dengan printf. Oke. Cetak angka 5 ke layar monitor. Nah, sesudah selesai mengerjakan sampai baris ini, kembali ke sini, tidak ada return value-nya, langsung lanjut ke baris berikutnya, yaitu gets. Maka selesailah program sampai di sini. Oke. Nah, jadi prosedur sama juga. Kalau kita mau menambahkan parameter seperti yang fungsi yang ini, seperti fungsi penjumlahan int A, int B, bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi sama. Prosedur fungsi itu sama, bedanya cuma satu, yaitu mengembalikan nilai atau return value-nya. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah untuk mengenai fungsi dan prosedur dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi dan prosedur adalah istilah yang sama pada sebuah subprogram untuk mengerjakan tugas tertentu. Namun yang menjadi perbedaannya adalah fungsi dideklarasikan dengan tipe data, sedangkan untuk prosedur tidak. Ya, tidak ada tipe data karena tidak ada nilai return value-nya atau nilai kembalian. Fungsi menghasilkan nilai balik atau return value, sementara prosedur tidak menghasilkan nilai balik. Oke, di sini kita akan mencoba membuat program yang sederhana menggunakan prosedur dan fungsi. Oke, langsung saja silakan dijalankan aplikasi C++. Kita akan buat file yang baru, file new. Oke, nah jadi seperti biasa kita include-kan dulu file yang kita butuhkan, include stdio.h, include conio.h. Oke, nah jadi untuk program utama adanya di void main. Kemudian di sini kita akan buat sebuah fungsi int contoh luas persegi panjang. Oke, kita singkat aja perspan ya. Luas persegi panjang atau mungkin lebih singkat luas pp aja kita buat. Oke. Nah, buka tutup. Oke. Nah, di dalamnya kita setkan dulu int hasil. Ada sebuah variabel hasil, nilainya adalah luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Nah, anggap panjangnya 10, lebarnya 5. Oke. Nah, kita tinggal return hasil. Oke. Nah, untuk memanggil fungsi yang satu ini, seperti biasa kita tambah dulu clear screen, bersihkan layar, gets. Oke. Nah, untuk memanggil fungsi yang satu ini ya, kita contoh ya. Contoh kita bisa saja tampung di satu buah variabel int luas ya. Contoh kita ada sebuah variabel luas. Luas nilainya adalah luas pp. Nah, boleh seperti ini? Boleh ya. Jadi luas ini nilainya adalah panggil function ini. Panggil function luas pp. Jadi panggil di sini. Jadi ketika ini dipanggil akan mereturn sebuah hasil. Hasilnya kalau di sini kita lihat adalah 50. Jadi nanti variabel luas bernilai 50. Kemudian kita bisa cetak. Untuk mencetak kita biasa pakai printf %i. Nah, kita cetak variabel luas. Oke. Nah, kita akan coba jalankan dulu Ctrl F9. Oke, nilainya betul 50 ya. Nah, ini untuk yang
tipe function yang tidak menggunakan parameter. Jadi tidak ada nilai inputan sama sekali. Nah, contoh kita akan ganti menjadi yang memiliki inputan int panjang, int lebar. Jadi ada dua inputan di sini, panjang dengan lebar. Nah, untuk hasilnya itu adalah P kali L. Oke, P dengan L. Oke. Nah, untuk memanggil fungsi yang seperti ini yang sudah memiliki inputan berupa parameter P dan L, kita harus memberikan nilai ketika memanggil function di sini ya. Jadi contoh kita berikan nilainya untuk panjangnya adalah 8. Oke. Untuk lebarnya kita set contohnya 10 ya. Jadi 8 ini untuk panjang, 10 ini untuk lebar. Jadi harus berurutan ya. Jadi nggak boleh kita bolak-balik di sini. Jadi yang pertama untuk nilai yang pertama itu adalah untuk panjang, nilai yang kedua adalah untuk lebar. Jadi ketika dipanggil P-nya 8, L-nya 10, sampai di sini int hasil 8 kali 10 berarti 80. Hasilnya adalah return hasil, berarti di sini nanti nilainya adalah 80. Oke, pas ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan function ya, contoh menggunakan function. Kita akan ubah menjadi prosedur ya. Kita akan ubah menjadi prosedur. Ini kita komentari saja dulu. Oke, berikan komentar. Nah, di sini ada tambahan variabel P dan L. P, L plus. Nah, untuk mengubah menjadi sebuah prosedur, caranya cukupp gampang. Oke, jadi ini tetap sama, cuma kita nggak menggunakan int lagi, tapi kita pakai void luas pp contohnya. Nah, tanpa parameter ya, kita contohkan dulu untuk yang tanpa parameter. Nah, untuk yang tanpa parameter int hasil sama dengan p, p-nya kita anggap nilainya 10, l-nya 5. Oke. Nah, kita bisa langsung cetak di sini ya. Kita langsung cetak di sini printf %i, hasil. Jadi langsung dicetak di sini. Nah, ketika kita panggil, kita cukup memanggil luas pp. Jadi cukup seperti ini ya. Cukup seperti ini. Jadi luas pp-nya dipanggil di bagian sini. Luas pp buka kurung, panggil yang satu ini berarti ya, panggil prosedur yang di sini. Jadi int hasil nilainya adalah 50, langsung kita cetak di prosedurnya. Contoh kita jalankan Ctrl F9 ya, print f kurang f-nya, Ctrl F9 ulang. Oke, 50 ya, berarti sudah benar. Nah, nextnya adalah kita menggunakan parameter di sini ya. Parameter contoh int p1, int l1. Oke, p1 l1. Nah, di sini int hasilnya adalah p1 dikalikan dengan l1. Oke, int p1 l1. Nah, yang di sini kita tidak perlu deklarasikan. Ingat, variabel yang berada di dalam buka kurung ini tidak perlu diletakkan di sini. Cukup kita deklarasinya di dalam kurung di dalam sebuah prosedur tersebut. Oke. Nah, jadi P dan L di sini sama sekali beda ya dengan P1 dan L1 di sini. Nah, contoh kita akan set dulu variabel P nilainya 20. Variabel L nilainya 5. Oke. Nah, ketika kita memanggil luas PP, kita perlu dua buah parameter di sini ya. Jadi kita bisa saja isi seperti ini P, L. Jadi P di sini adalah 20, L di sini adalah 5. Jadi nanti hasilnya adalah P20 L5. Jadi untuk yang 20,5 di sini nanti jadinya P1-nya yang bernilai 20, L1-nya menjadi bernilai 5. Jadi setelah masuk ke bagian sini hasil P1-nya 20, L1-nya 5. 20 kali 5 100. Cetak nilai 100. Oke, kita coba. Nah, oke, pas ya 100. Nah,
Selain lewat variabel, kita juga bisa pakai cara yang seperti tadi. Seperti kita langsung tulis angkanya saja juga boleh ya. Jadi contoh di sini langsung kita tulis angka 10 dan 10 contohnya, atau 20 ya. Jadi P1-nya 10, L1-nya adalah 20. Kontrol F9. Hasilnya adalah 200. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan prosedur atau fungsi, program yang kita tulis bisa menjadi lebih singkat jumlah barisnya. Bayangkan kalau misalkan dalam sebuah program itu ada kita katakan ada 10 bagian yang menggunakan coding yang sama. Apakah coding yang sama kita tulis banyak 10 kali? Tentu tidak. Ya. Jadi caranya adalah menggunakan prosedur dan function. Cukup kita tulis sekali, kita bisa panggil sebanyak berapa kali pun kita butuhkan coding tersebut. Oke. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.